Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraja edisi 1 Mei 2020. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengaruniakan kepada kami hari di mana kami boleh menikmatinya. Dan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Biarlah kami hidup senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa menguasai kami. Berikanlah kami telinga seorang murid yang senantiasa merindukan firman Tuhan dan mau memperlakukannya di dalam kehidupan kami, menjadi suluh dan pedoman dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawaku telah mati." Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan Israel. Ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.'" Yang diberi tema ibadah itu membebaskan. Yatu kamenomban bepatilendok. Ada yang mengatakan kita sibuk beribadah, tetapi belum tentu kita semakin sehat secara rohani. Patut disyukuri karena ibadah-ibadah kita makin marak dan banyak jenisnya. Namun apakah kita telah mengalami dan merasakan pembebasan dalam perjumpaan dengan Allah di dalam beribadah? Hari ini kita mendengar tentang Israel disebut sebagai anak sulung Tuhan yang mestinya beribadah kepadanya. Anakku, anakku yang sulung. Keluaran pasal 4 ayat 13. Anak sulung mestinya menjadi milik Tuhan, atau milik yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 2, 12 dan 13 itu jelas dikatakan. Jadi Israel sebagai anak sulung mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya, semua Israel harus dikuduskan atau disendirikan bagi Tuhan.
Mereka mestinya senantiasa atau terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan, bukan dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir. Tuhan telah mengindahkan dan telah melihat kesengsaraan mereka. Ayat 31b. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan mereka dari Mesir, agar mereka dapat beribadah dengan bebas kepada Tuhan. Jadi, bagi orang Israel, beribadah berarti pertama, Tuhan yang turun bertindak memilih dan menjadikan Israel sebagai anak yang diistimewakan atau anak sulungku. Yang kedua, ibadah berarti pembebasan dan penyelamatan dari berbagai belenggu dan perbudakan kehidupan. Dengan demikian, beribadah bukan sekedar berkumpul dan bernyanyi dan mendengarkan khotbah. Beribadah berarti kesempatan indah mengalami kehadiran Allah yang datang memperdengarkan kehendak-Nya, sehingga kita menikmati pembebasan dari berbagai belenggu dan himpitan dunia ini, terutama belenggu dosa. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan bagi kami bahwa ibadah telah melepaskan kami dari berbagai belenggu, sehingga biarlah ibadah-ibadah yang senantiasa kami lakukan, kami sungguh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami mohon ampun kalau mungkin selama ini ibadah-ibadah yang kami lakukan hanya sebagai formalitas belaka. Tapi firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami. Beribadah berarti kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, dan merayakan pembebasan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Biarlah hari demi hari ibadah kami senantiasa menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk keadaan dunia ini. Tuhan, Engkau senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Walaupun pergumulan demi pergumulan terus kami hadapi, terutama COVID-19 ini, tapi kuatkan kami Bapa. Jangan biarkan kami kehilangan pengharapan, tapi kami terus hanya berseru dan memohon petunjuk daripada Tuhan. Biarlah kami mampu juga mau melihat apa yang Tuhan mau nyatakan lewat peristiwa ini, lewat hikmat yang Tuhan karuniakan. Berkati semua yang turut mengambil bahagian dalam rangka mendampingi saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita. Para dokter dan juru rawat, para pemerintah kami yang sedang berjuang saat ini, kami terus memohon hikmat-Mu bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan senantiasa menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.